Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bihudah ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Qala Rasulullah SAW kafa bil mauti wa idha sadaqallah sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Marzuki bin Haji Abdul Ghani wal marhumah Ibu Hajah Salhah binti Hasan yang 40 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini, malam 22 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka mengirimkan, mendoakan dan mengirimkan pahala. Tidak lain harapan dari Shahibul Bait yang mengundang kita, almarhumah yang khusus yang disebut namanya dan umumnya semua mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka pada malam hari ini, pada saat ini mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa mereka dan diterima amal baik mereka dan keluarganya yang ditinggalkan. Allah berikan kesabaran dan ketabahan, amin ya rabbal alamin. Para guru, bapak hadirin, dalam acara memperingati orang tua kita, saudara kita, guru kita, kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita raih. Dari sekian banyak manfaat bisa kita simpulkan hanya ada dua manfaat, faedah. Yang pertama adalah manfaat yang kembali kepada mereka yang kita peringati, almarhumah. Apa itu manfaat yang kembali kepada mereka? Tidak lain adalah mereka mendapatkan cucuran rahmat maghfirah. Orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang mereka harapkan kecuali hanya dua. Yang pertama adalah doa bagi kita yang masih hidup, terutama keluarganya. Dan yang kedua adalah kiriman pahala. Kalau kita ini yang masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keinginan kita. Namun bagi mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginannya hanya dua. Yang pertama adalah kiriman doa, yang kedua adalah kiriman pahala. Nah, berkah kita mengikuti acara seperti ini, mereka mendapatkan kiriman doa dan kiriman pahala. Adapun doa yang mereka harapkan tidak lain adalah dua itu tadi, agar supaya amal mereka, amal baik mereka diterima dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka harapkan, ya, yang saat ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenai doa ini tidaklah diragukan apabila kita berdoa, keluarga berdoa, baik yang mendoakan keluarganya, kawannya dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah terima dan Allah kabul apa yang kita minta. Ini semuanya sudah menjadi ijma' ulama. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dan memerintah kepada kita ini, generasi-generasi yang datang di
ya belakang, yang selalu mengingat dan mendoakan kepada generasi yang terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini, redaksi doa yang yang bikinin langsung Allah. Ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang mendahului kami. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuji, berarti Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk mendoakan mereka. Nah, kemudian kita diperintah dalam agama kita untuk mensolatkan jenazah. Inti daripada solat jenazah tidak lain adalah doa. Baik, kemudian yang kedua adalah kiriman pahala. Nah, inilah yang malam hari ini mereka sangat bergembira karena pahala yang malam hari ini kita raih, kita mohon seperti pahala itu Allah Subhanahu wa taala kirimin buat mereka semua. Dan janganlah kita menganggap apabila pahala yang kita raih pada malam hari ini kita kirimin kepada mereka kemudian lalu kita pulang dengan tangan hampa. Jangan berpikir seperti itu, sebab yang namanya doa tadi sudah dibacakan, doa wahbah yang intinya adalah seperti pahala yang kita raih pada malam hari ini, ya Allah sampaikanlah kepada almarhum almarhumah. Jadi tidak mengurangi pahala kita bersama. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak sekali contoh yang apabila kita bagi saudara kita namun kita nggak berkurang. Kita punya lilin yang ada apinya, kemudian ada saudara kita tidak punya api, minta api lilin kita. Kita bilang silahkan ambil. Mereka yang mengambil api lilin kita yang jumlahnya 100 bahkan lebih dari 100, namun api yang kita miliki tidak berkurang. Nah, itulah kira-kira contoh seperti itu. Nah, dalam hal kiriman pahala ini juga semua ulama sepakat, apabila kita kirimin pahala Allah sampaikan. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah sampaikan pahala yang kita kirim, pada suatu saat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat berjalan melewati area pekuburan. Nabi kita Muhammad SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ada dua ahli kubur yang saat itu sedang disiksa kubur. Yang pertama, lantaran mereka itu la yastabri'u minal baul, tidak tiris ketika istinja, jadi ketika kencing nggak tiris, sehingga nanti saat dia bergerak-gerak sisa-sisa pipis akan keluar mengenai pahanya, pakaiannya, maka najis, sholatnya nggak diterima. Nah, itulah sebab siksa kubur. Yang kedua, karena yang si bin namimah, jalan ke sana kemari mengumbar fitnah. Ini bazar yang kerjanya mengadu domba. Maka Nabi Muhammad SAW minta kepada salah seorang sahabat untuk memotong salah satu cabang pohonan. Kemudian Nabi kita bagi dua, tuncelbin kepada kuburan yang ahli kuburnya sedang disiksa. Apa kata Nabi? Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya selama pohonan yang saya tanam, saya tuncelbin ini masih basah. Karena pohonan apabila masih basah dia bertasbih. Nah, logikanya apabila pohonan bertasbih yang di bawah dapat rahmat, dapat cucuran rahmat berkat, di atas ada pohonan yang bertasbih. Apalagi kalau yang bertasbih kita ini hamba Allah yang beriman, bertasbih pohonan saja yang tidak punya akal bertasbih, yang di bawah dapat rahmat. Padahal tasbihnya pohonan tidak baca doa wahbah. Kalau kita kan baca doa wahbah. Nah, itulah manfaat yang kembali kepada mereka. Nah, moga-moga malam hari ini mereka yang kita sebut baik yang khusus yang umum, mereka mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
dosa-dosa mereka diampuni, amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang kembali kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini ada yang kembali kepada khusus keluarga yang mengundang kita. Apa itu faedah yang kembali kepada mereka keluarga? Tidak lain adalah sebagai tanda bakti kepada orang tua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara haul seperti ini tidak lain adalah kelanjutan daripada birrul walidain. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, innali abawai aburruhuma bihali hayatihima, fahal baqiya li syai'un aburruhuma ba'da mamatihima." Ya Rasul, ketika kedua orang tua saya selalu saya berbuat bakti, saat ini keduanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih tetap berbuat bakti kepada mereka dan apa yang harus saya lakukan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Na'am, iya. Walaupun orang tua kamu sudah tidak ada, tetap anak diperintah berbakti kepada keduanya." Nabi sebut ada 5 yang mesti dilakukan oleh keluarga, anak dan cucu. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan kepadanya. Yang kedua, wal istighfar, mintain ampun. Kalau bahasa kita doain, khususnya mintain ampun untuk keduanya. Yang ketiga, silatul arham allati la tasilu illa bihima, menyambung tali silaturahim yang pernah dulu disambung oleh keduanya, jangan sampai anaknya mutus. Yang ketiga, yang keempat adalah infazu ahdihima, melaksanakan semua pesan-pesannya yang baik, wasiat-wasiatnya yang baik. Anak yang bakti kepada kedua orang tua jangan sampai tidak melaksanakan pesan-pesan. Janganlah kita anggap dalam hal ini wasiat itu yang gede-gede, 50 meter, 40 meter tanah jadi majelis taklim, enggak. Jadi pesan-pesan yang baik orang tua itu adalah wasiat yang harus dilakukan oleh anak yang bakti. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang kelima adalah wa ikram asdiqaihima, memuliakan teman-teman orang tua. Nah, dalam acara seperti ini 5 ya perkara yang harus dilakukan oleh anak yang bakti semua ada. Oleh karena itu, acara seperti ini tidak lain adalah sebagai tanda bakti anak keluarga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah manfaat pertama. Yang kedua, manfaat kepada kita yang umum yang hadir pada malam hari ini, tentu banyak sekali, diantaranya dengan sebab kita hadir, kita saling bertemu, bersilaturahim. Dan yang terakhir, manfaatnya kembali kepada kita malam hari ini, kita dinasehatin oleh almarhumah yang baru saja dipanggil oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kafabil mauti wa'ilah." Cukuplah dengan adanya kematian yang dialami oleh saudara kita yang mendahului kita, cukup menjadi nasihat yang paling ampuh bagi kita yang beriman. Ya, kalau seandainya nasihat-nasihat yang lain gak ada, hanya ada orang yang meninggal dunia, itu sudah cukup bagi kita menjadi nasihat yang paling ampuh. Kenapa dikatakan nasihat paling ampuh? Ya, ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad didatangi oleh muridnya dari jauh-jauh. Murid datang menjumpai sang guru Fudail bin Iyad. Lain tidak, maksudnya murid ini ingin gurunya Fudail bin Iyad menasehati. Sesampainya di rumah Fudail bin Iyad, sang guru bertanya lebih dahulu, "Saya mau tanya dulu, orang tua ente masih hidup atau sudah meninggal dunia?" Nah, kata murid tadi, "Orang tua saya sudah meninggal dunia dua-duanya." Nah, kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Kata Fudail bin Iyad, "Insorif an, pergilah kamu." Jadi Fudail bin Iyad musir anak murid datang dari jauh-jauh, maksud ingin minta nasihat, bahkan diusir, disuruh pergi oleh Fudail bin Iyad. Maka sang murid bertanya, "Kenapa saya datang dari jauh-jauh minta nasihat, bukan dinasehatin tetapi disuruh pulang?" Nah, kata Fudail bin Iyad, "Sebabnya tidak lain, tadi saya bertanya, orang tua kamu masih hidup atau sudah meninggal? Kamu bilang sudah meninggal. Nah, kalau kematian orang tua kamu
yang merupakan nasihat paling ampuh saja tidak manfaat buat kamu sehingga kamu masih minta nasihat dari saya, apalagi nasihat saya, nasihat yang paling ampuh saja tidak efektif gitu ya, apalagi nasihat dari saya. Oleh karena itu tidak perlu saya nasihatin ya, karena nasihat yang paling ampuh saja tidak bermanfaat bagimu, apalagi nasihat dari saya. Oleh karena itu Nabi bersabda, kafa bil mauti. Wah, nah ini yang dikatakan nasihat yang sakit, yang tidak ngomong. Jadi dalam kehidupan kita ini ada dua nasihat yang selalu nasihatin kita, ngingetin kita. Yang pertama adalah nasihat yang ngomong, yang natik, yaitu qala Allah wa qala Rasul SAW, yang disampaikan oleh guru-guru kita kedengeran. Nah yang kedua adalah nasihat yang diem, ya, seperti orang meninggal dunia mendahulu kita, tidak lain mereka nasihatin, tapi nasihatnya bukan bil maqal, bilisanil maqal, tetapi bilisanil hal. Kira-kira nasihat yang disampaikan oleh mereka yang sudah meninggal dunia apa itu bunyinya? Kira-kira begini, beruntung, ente ini beruntung. Kenapa beruntung? Masih ada kesempatan buat nambah pahala, ada kesempatan buat minta ampun sama Allah. Namun bagi kami ini yang sudah dipanggil oleh Allah, sudah tidak lagi bisa nambah pahala, sudah tidak lagi bisa minta diampuni, dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, ya, kecuali kalau ada orang hidup ngirimin, ada orang hidup mendoain. Kalau nggak ada yang ngirimin, nggak ada yang, udah. Oleh karena itu kata mereka yang sudah meninggal dunia, mumpung kamu masih diberikan oleh Allah, ada kesempatan, jangan disia-siain. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siain, sehingga kapan kita tahu betapa mahalnya waktu saat roh kita sampai di tenggorokan. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah namun disia-siakan, saat meninggal dunia nyeselnya luar biasa. Apa kata mereka? Ya Allah, tangguhkanlah, jangan dicabut nyawa saya sekarang, tangguhkan sebentar saja. Ya kalau sebentar itu mungkin kurang dari 1 menit. Mau ngapain? Pak as-sadaqah, aku ingin sedekah. Kemarin diberikan waktu, ya nggak pernah ada yang mau sedekah. Saat mau dicabut nyawa barulah ingin sedekah. Ada orang bertanya, apabila mintanya 1 menit, apa keburu dia sedekah? Nah kalau zaman sekarang nggak usah 1 menit, 1 detik aja bisa sedekah. Ya, zaman digital. Kalau seandainya dia nggak punya uang, alasan apa minta ditangguhkan? Wa akum minas sholihin, aku ingin menjadi hamba-Mu yang baik. Kemarin diberikan waktu yang sangat banyak, nggak pernah hadir di majelis taklim, namun ketika meninggal dunia barulah menyesal, ingin dipanjangkan umur walaupun hanya 1 detik untuk menjadi orang saleh. Bapak hadirin, ternyata yang nasihatin kita ini, sakit nih, diam ini bukan hanya 1, ya. Nabi Allah Daud alaihissalam pernah Allah pertemukan dengan malaikat Israel yang mencabut nyawa. Nah, yang namanya Nabi dan Rasul bertemunya itu rutin, bukan lantaran Israel ingin mencabut nyawa Nabi Daud. Nah, dalam kesempatan ini Nabi Daud ingin mengusulkan beberapa, ya, hal. Kata Nabi Daud, saya ingin, ya, mengusulkan kepada engkau, ya, apakah tidak sebaiknya sebelum engkau diperintah Allah mencabut nyawa seseorang, ya, sebelumnya itu engkau kasih tahu dulu. Jadi jangan langsung, ya, jadi jangan langsung mencabut nyawa, namun kasih tahu dulu, ya, jangan langsung, baru berikan lampu kuning dulu, ya. Nah itulah permohonan Nabi Daud kepada malaikat Israel. Kata malaikat Israel, sebelum kamu sarankan, saya sudah lakukan itu. Jadi sebelum saya diperintah oleh Allah mencabut nyawa seseorang, sebelumnya itu sudah saya kasih tahu, ya. Namun yang bersangkutan itu tidak ngeh, ya.
Sehingga apabila sudah diperingati berkali-kali sampai ajalnya, maka sudah tidak ada lagi kompromi. Maka Nabi Daud bertanya, apa itu? Nah, inilah yang dikatakan nasihat yang diem. Ya, ada 3, nggak lama, hanya 2 menit saja. Yang pertama kata malaikat Israel adalah kasratul ilal, banyaknya penyakit. Ini banyaknya penyakit. Ini dialami oleh orang yang berkepala banyak. Semakin kepalanya semakin banyak, penyakit semakin banyak. Ada orang protes, masa iya orang kepalanya banyak sejak lahir sampai meninggal dunia kepalanya satu. Ya, nah ini maksud kepala banyak ini semakin panjang umur, semakin panjang banyak usia, penyakit makin bertambah. Kalau ada kendaraan ganjil genap, itu yang dilihat itu ya angka yang paling depan, yang paling belakang, ganjil genap. Tapi kalau umur yang dilihat kepala yang depan, bukan yang belakang, bukan nomor angka yang belakang, tapi yang depan. Contoh, seorang berumur 30 tahun sampai 39 berarti kepalanya 3. Jadi yang dilihat yang di depan, bukan belakang. 40 sampai 49, nah berarti kepalanya 4. Ya, 49. 50 sampai 59 berarti kepalanya 5. Terus semakin banyak kepala, semakin banyak penyakit yang dikatakan komplikasi. Sekarang saya mau tanya, ketika banyak datang penyakit, apakah penyakit itu ngomong? Kagak, tetapi lisanul halnya mengatakan, ya, ente harus rubah sikap ente, harus tambah takwa ente, sebab sebentar lagi malaikat Israel akan mencabut nyawa ente. Kira-kira begitulah penyakit. Ini yang dikatakan penyakit yang tidak ngomong, nasihat yang tidak ngomong. Kata Nabi Daud, ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Ya, naqsus sam'i wal basar. Allah kurangi pendengaran, Allah kurangi penglihatan. Nah ini juga sama seperti yang kita katakan tadi, semakin banyak usia maka semakin banyak dikurangi penglihatan dan pendengaran. Nah ini dikurangi penglihatan, pendengaran yang biasanya kita baca nggak pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Yang biasa kita dengar sekarang udah mulai kurang. Nah ini dia nggak ngomong, tetapi nasihat bagi yang bersangkutan bahwa sebentar lagi malaikat Israel akan menjemput. Yang terakhir, apa lagi kata Nabi Daud? Kata malaikat Israel, asyib, uban. Ya, ini uban yang tadinya hitam sekarang jadi putih. Dia nggak ngomong, tapi hakikatnya lisanul halnya ngomong kepada yang bersangkutan. Kalau malaikat sebentar lagi akan mencabut nyawa. Nah inilah nasihat yang tidak ngomong. Di samping nasihat yang tidak ngomong tadi adalah ya orang-orang tua kita, guru kita, teman-teman kita yang terlebih dahulu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah sekali lagi. Semoga berkah Fatihah. Almarhum baik yang disebut secara khusus, secara umum malam hari ini mendapat tujuan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa mereka, diterima amal baik mereka, dan kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala berikan taufik hidayah sehingga kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.